Dalam sejarah kerajaan kuno yang ada di Nusantara, sangat sering kita dengarkan kisah-kisah yang terkenal kehebatan Mahapatih dari kerajaan. Bagi sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama Kebo Iwa. Ia merupakan sosok panglima perang dari kerajaan Bali Aga yang memerintah Pulau Bali. Kebo Iwa juga terkenal sebagai patih yang tak hanya punya kemampuan bertarung tinggi, tetapi juga pintar dalam mengatur strategi perang. Oleh karena itu Kebo Iwa menjadi orang kepercayaan dari Raja Sri Ratna Bumi Banten, penguasa kerajaan Bali Aga saat itu. Menurut legenda, Kebo Iwa mempunyai banyak keistimewaan, salah satunya adalah ia mampu membuat sumur mata air. Hanya dengan menusukkan jari tangannya ke tanah dengan segenap kekuatannya, sumur mata air tercipta. Selain menguasai ilmu perang, Kebo Iwa juga disebut pandai dalam bidang arsitektur. Undagi arsitek tradisional Bali ini membangun berbagai tempat ibadah di Bali dan tak segan-segan mengangkut sendiri batu-batu besar dengan kekuatan fisiknya. Menurut cerita, Kebo Iwa bahkan pernah membuat karya pahatan hanya dengan kuku dan jari tangannya saja. Pahatan tersebut dipersembahkan untuk penghormatan kepada Raja Udayana, Raja Anak Wungsu, Permaisuri, dan Perdana Menteri Raja yang disemayamkan di sana. Karya pahatan yang megah itu diketahui ada di dinding Gunung Kawi, Tampak Siring. Sosok Kebo Iwa tak hanya terkenal sebagai pelindung kerajaan, ia dan Sri Ratna Bumi Banten juga berhasil memberikan kemakmuran bagi masyarakat Bali. Meski Bali Aga bukanlah kerajaan besar, kemakmuran yang dimiliki oleh kerajaan ini membuat iri kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Saat diangkat menjadi patih, Kebo Iwa bahkan pernah mengucap janji mengatakan bahwa Bali tidak akan dikuasai oleh siapapun selama ia masih bernafas. Kerajaan Bali Aga telah berdiri ketika kerajaan Majapahit dari tanah Jawa mencapai puncak kejayaannya. Meski begitu, kerajaan Majapahit mengalami kesulitan dalam menaklukkan kerajaan Bali Aga. Bahkan, dengan kekuatan besar yang ada pada sosok Patih Gajah Mada sekalipun, kesulitan kerajaan Majapahit dalam mengalahkan kerajaan Bali Aga tak lain adalah Patih Kebo Iwa. Kebo Iwa dalam pandangan Mahapatih Gajah Mada, merupakan sosok panglima perang yang begitu pintar. Tidak hanya punya kemampuan bertarung tinggi, tetapi juga pintar dalam mengatur strategi perang. Dalam kondisi seperti itu, tidak heran kalau Patih Gajah Mada enggan melakukan pertarungan satu lawan satu dengan Patih Kebo Iwa. Sebagai gantinya, Gajah Mada menggunakan kecerdasannya untuk bisa mengalahkan Kebo Iwa. Dia pun berusaha untuk mengundang Kebo Iwa untuk datang ke Jawa. Sesampainya di Jawa, Gajah Mada kemudian meminta Kebo Iwa untuk membuatkannya sebuah sumur dengan imbalan bahwa ia akan dikawinkan dengan seorang putri dari Majapahit. Namun, saat Kebo Iwa sedang melakukan proses pembuatan sumur, ia justru dikubur hidup-hidup oleh pasukan Gajah Mada. Di luar dugaan, upaya itu ternyata gagal dan Kebo Iwa berhasil keluar dari sumur. Kebo Iwa dan Gajah Mada pun terlibat pertarungan yang begitu sengit dan seimbang. Namun, Kebo Iwa melihat jika ia kalah dari Gajah Mada justru itu akan membantu Nusantara akan lebih mudah untuk bersatu. Oleh karena itu, dia pun memilih kalah dan terbunuh dalam pertarungan melawan Gajah Mada. Berkat kemenangan ini, Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada, berhasil menyatukan Nusantara dan mewujudkan sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa.